Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kenapa mereka sombong? Karena mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kitab di kalangan orang Yahudi namanya kitab Kejadian. Karena ada 66 kitab milik orang Yahudi itu. Pertama kitab Kejadian, Ulangan, Bilangan, Keluaran, Imamat, Yosua, sampai kitab Hakim-Hakim namanya yang ke-66. Nah, dalam kitab itu menghina Tuhan kitabnya. Kitab orang Yahudi itu menghina Tuhan. Makanya orang Yahudi sekarang tidak mau dia memakai kitab Taurat. Apa yang dia pakai? Kitab Talmud namanya. Jadi kitab Taurat itu diterjemahkan lagi, ditafsirkan. Tafsir mereka terhadap kitab Taurat namanya Talmud. Nah, apa bedanya kitab Taurat dan kitab Talmud itu? Kitab Taurat itu dirubah-rubahnya apabila tidak sesuai dengan selera mereka, keinginan mereka. Antara lain, katanya tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah tanah Kan'an Palestina, mulai dari sungai Efrat di Irak sampai ke sungai Nil di Mesir. Itu semuanya adalah milik Israel. Dirubah-rubahnya. Padahal tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu hanyalah tanah di dekat tanah Yeriko, tempat satu padang 12.000 orang Yahudi numpuk di situ dan diberi makan oleh Allah melalui manna dan salwa, berupa embun, berupa agar-agar. Itulah yang mereka makan. Makanya mereka cerdas. Tapi mereka menjadi sombong. Kami sudah bosan, ya Allah, dengan makanan ini. Kami ingin yang lain. Jadi bikin ulah dia. Tidak mau menurut apa yang dikatakan oleh Allah. Disitulah mereka mengubah kitab Taurat. Jadi yang dia pegang sekarang namanya Talmud. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang sombong itu pasti akan mendapatkan malapetaka. Mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka membunuh nabi-nabi. Durhaka kepada nabi-nabi. Nabi apa yang dibunuh oleh orang Yahudi? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, termasuk Nabi Isa. Cuma Nabi Isa ketika mau dibunuh diselamatkan oleh Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tidak sempatlah Nabi Isa itu dibunuh, tidak sempatlah Nabi Isa itu disalib, tetapi yang disalibkan orang yang mirip, yang serupa dengan Nabi Isa alaihi salam. Seorang pengacara dari Korea Selatan ingin menuntut Israel 1.000 miliar triliun dolar. Kenapa? Karena Yahudi ini katanya membunuh Tuhan kami. Tuhan kami Yesus katanya, Nabi Isa dibunuh oleh Yahudi. Kami harus menuntut ganti rugi kepada Yahudi. Yang lucu-lucu aja lah pengacaranya ini. Dibawa senyum saja oleh orang Yahudi itu. Tapi mereka yakin orang-orang dari Afrika Selatan ini, karena dia mayoritas Kristen, dia merasa bahwa Nabi Isa itu dibunuh oleh orang Yahudi bersamaan dengan tentara Romawi di bawah kekuasaan Pontius Pilatus, Raja Romawi Timur di tanah Judea atau disebut dengan tanah Kan'an atau Palestina sekarang ini. Nah, itu kedurhakaan mereka kepada nabi-nabi. Jadi dia durhaka kepada Allah, durhaka kepada nabi-nabi. Ketika Nabi Musa naik ke gunung mau berdoa, salat, berbicara dengan Allah,
turun Nabi Musa dari gunung, sudah ada namanya Musa Samiri membuat patung anak sapi. Lagi-lagi dia durhaka kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, itu kedurhakaannya. Kemudian kedurhakaannya kepada sesama manusia. Nah, ini luar biasa juga. Pamannya sendiri yang dibunuhnya karena pamannya itu sakit, dia yang memeliharanya. Pamannya itu tidak ada kewenangan lain, hartanya banyak. Nanti kalau mati pamannya itu jatuh harta kepada dia. Tapi pamannya ini lama sakitnya, nggak mati-mati, dibunuhnya. Dibunuhnya pamannya itu dia taruh agak jauh lagi di depan rumah orang, sampai orang tidak tahu siapa yang membunuh ini. Diletakkan di depan rumah orang lain yang jauh. Nah, dia pun pura-pura tidak tahu. Itulah pekerjaannya Yahudi dari dahulu sampai sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu, kaum muslimin yang berbahagia, kisah orang-orang yang durhaka ini luar biasa dari dahulu. Kalau di kalangan anak Nabi Adam yang durhaka namanya siapa? Qabil. Qabil. Hai Qabil, syariat Nabi Adam alaihi salam adalah menikah itu tidak ada orang lain sesama anak Nabi Adam menikahnya, tapi selang-seling. Yang perempuan 2 lahir di atas, selang-seling ke bawah. Yang laki-laki ambil yang perempuan ini, yang perempuan sini, laki-laki di sini, silang. Jadi sepasang. Syariat seperti itu ditantang oleh Qabil. Marah dia kepada Habil untuk mendapatkan seorang wanita. Ada 2 wanita waktu itu, satu namanya Labuda, yang satu namanya Iklimah. Yang agak cantik sedikit namanya Iklimah, yang agak kurang sedikit namanya Labuda. Yang sama lahir dengan si Qabil lebih cantik namanya Iklimah. Yang lahir sama si Habil agak kurang sedikit namanya Labuda. Jadi si Qabil tadi ingin yang sama-sama lahir dengan dia juga, namanya Iklimah. Nah, tidak boleh dikasihkan kepada si Habil. Untuk supaya jangan dapat oleh si Habil, maka dia membunuh si Habil. Masya Allah. Mulailah terjadi kedurhakaan. Sebelum itu, si Qabil ini sudah menunjukkan gejala-gejala yang kurang baik juga. Ketika dia bertani, hasil pertaniannya, hasil peternakannya harus dikorbankan. Habil yang harus dikorbankannya, dipilihnya domba yang paling cantik, dikorbankan, senang hatinya. Oleh Qabil dipilih domba yang paling jelek. Kenapa? Kan untuk dikorbankan katanya, bukan untuk kita. Biarlah dia hilang, tak apa-apa, karena kurang bagus. Kalau si Habil tidak, yang untuk korban itu akhirnya untuk kita juga. Cuma bukan sekarang kita terima, di akhirat. Maka harus yang terbaik. Akhirnya korban si Habil diterima oleh Allah, sedangkan korban si Qabil tidak diterima. Jadi gejala-gejala kedurhakaannya itu sudah nampak kelihatan mulai dari awal sampai terakhir. Dia membunuh saudaranya sendiri yang bernama si Habil. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, rupanya dari dahulu banyak manusia-manusia yang tidak mau mengikuti tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari ayah dan ibunya yang mereka durhaka. Ini luar biasa. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan dosa besar itu, nah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua durhaka, yang ketiga membunuh orang. Nah, itu dimiliki oleh si Qabil semuanya. Jadi yang berhormat, itulah pula yang buruk-buruk di masa lalu yang pernah terjadi. Itulah yang diambil, dipakai oleh orang Yahudi saat ini. Akibatnya orang Yahudi itu kemanapun negara pergi, dia terusir. Pergi dia ke Mesir,
Siapa yang membawa orang Yahudi itu ke Mesir?